ngerasa tuh kayak kita udah kayaknya kita nggak punya apa-apa dari hidup ini, atau udah mulai perasaan kayak udahlah mungkin aku mending mengakhiri hidup ini aja. First of all, halo Andini. Jadi ini konten pertama dari platform yang namanya Ruang Temu, dan ini adalah suatu konten yang kita namakan Mendengar Mereka. Jadi untuk konten perdana ini kita temanya quarter life crisis atau biasa kita sebut dengan QLC. Nah, mungkin dari Andini bisa kenalan dulu. Oke, halo, perkenalkan nama aku Andini Nabila Sari. Aku sekarang semester 6 di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Apalagi langsung aja nih, berarti kasih tahu. Oke. Sebenarnya ini pertanyaan yang paling umum sih, kayak apa alasannya akhirnya masuk psikologi gitu kan. Jadi pertama-tama intinya adalah aku pengen masuk psikologi dari kelas 8, berarti dari tahun 2014. Dan harus psikologi UI. Nggak tahu kenapa alasannya, tapi harus psikologi UI aja pokoknya intinya. Gitu. Nah, alasan kenapa psikologinya akhirnya adalah karena dulu aku punya temen yang aku rasa tuh dia kok kayaknya tertutup banget gitu orangnya. Kayak bener-bener gak bisa diraih gitu ibaratnya kan. Nah, tapi aku tahu gitu di belakang itu ada banyak hal yang sebetulnya bisa diketahui tentang si teman aku ini gitu kan. Terus aku berjanji sama diri aku sendiri, oke, saat aku nanti udah selesai studi aku akan bantu dia gitu. Ya, instead ada dia nanti ternyata udah menikah atau kayak gimana juga ya biarin aja gitu. Tapi intinya adalah aku pengen bantu dia kayak gitu kan. Kayak gitu sebenarnya alasannya, sampai akhirnya aku terus belajar pengen masuk ke psikologi UI. Dan sebetulnya nggak tahu sini mungkin kalau kata orang-orang tuh bilang kayak ih enak banget buat cerita segala macem gitu kan. Itu jadi salah satu alasan juga gitu. Akhirnya kayak kayaknya kalau misalkan kita ngedengerin orang cerita, kalau misalkan kita mau tahu sebetulnya dia tuh orang yang seperti apa, kita tuh mesti ada tata caranya loh, ada sesuatu yang bisa kita lakukan biar kita lebih maksimal gitu ngedengerinnya, lebih maksimal ngasih taunya kayak gitu-gitu. Itu sih yang akhirnya aku mikir yaudah deh, kayaknya aku emang arahnya ke psikologi nih kayak gitu. Gitu sih alasannya. Aku nggak bisa memberikan definisi karena aku bukan siapa-siapa, bukan. Nah, aku mungkin akan memberikan definisi kata tokoh kali ya, beberapa tokoh yang udah aku rangkum. Sebenarnya si KLC ini apa? Intinya adalah sebenarnya KLC ini adalah perasaan ketidakpastian gitu, kayak perasaan ketidakpastian akan suatu kondisi kita. Kayak kita ngerasa kayak kita tuh terperangkap, kita ngerasa tuh kayak kita udah kayaknya kita nggak punya apa-apa dari hidup ini, atau udah mulai perasaan kayak udahlah mungkin aku mending mengakhiri hidup ini aja, aku nggak tahu arah jalanku kemana kayak gitu. Bahkan di beberapa research dibilangin kalau misalkan quarter life crisis ini adalah maladaptive behavior gitu, adalah sebuah perilaku yang sebetulnya sifatnya nggak efektif gitu, sifat yang seharusnya tidak terjadi gitu. Nah, tapi pada dasarnya si KLC ini juga normal untuk bisa dirasakan oleh setiap orang. Dan sebetulnya ada semacam dua teori kali ya yang bisa menjelaskan tentang si quarter life crisis ini, yaitu teori tentang emerging adulthood. Jadi intinya adalah si KLC ini biasanya terjadi di masa yang namanya emerging adulthood atau masa-masa remaja. Jadi kayak remaja menuju dewasa gitu loh, kayak transisi. Ya, paham lah ya, kayak anak-anak umur anak-anak puber gitu, anak-anak puber 18 sampai 25 tahun gitu nggak sih? Iya, tapi itu di beberapa riset yang aku dapetin juga, kebanyakan mereka melihat quarter life crisis ini terjadi di umur 20 sampai 30 gitu. Tapi kalau secara teori emerging adulthood ini memang terjadi dari umur 18 tahun gitu. Gitu deh sih sebenarnya kalau tentang. Sama satu lagi sih, kalau misalkan si KLC ini intinya bisa terjadi ya karena mungkin kita bingung tadi kita arah jalan hidup tuh mau kemana, kayak gitu-gitu sih. Itu mungkin definisi yang bisa aku kasih tahu. Jadi dia adalah kan sebuah krisis ya, namanya juga krisis gitu. Jadi kayak kegagalan kita untuk secara efektif mengatasi transisi kita gitu. Jadi sebetulnya transisi itu normal.
ya kan? Krisis yang dialami juga normal. Tapi saat transisi dan krisis terjadi bersamaan, itu yang mesti diperhatikan gitu. Itu yang mesti dilihat lagi kira-kira apa nih cara efektif yang biar bisa keluar dari sana. Karena kalau nggak bahaya gitu. Soalnya biasanya si KLC ini terjadi paling waktu rentangnya itu sekitar 11 bulan. Jadi biasanya kita ngerasain KLC ini tuh 11 bulan. Itu udah kayak emang dari riset gitu ya, 11 bulan tuh waktu yang biasa terjadi gitu si KLC. Nah, tapi saat kita nggak menemukan cara untuk kita akan keluar dari sini, itu bisa lebih dari itu gitu. Bahkan akhirnya orang bisa sampai yang depres, ada yang sampai suicide, itu bisa juga terjadi karena dia nggak menemukan caranya kayak gitu. Kalau kata salah satu kakak kelas aku ya, pas aku bilang aku lagi bingung banget nih segala macem gitu. Mereka menyebutnya bukan quarter life crisis, tapi 20 life crisis gitu. Karena sebetulnya memang tadi si quarter life crisis ini biasanya terjadi di quarter life kita gitu, umur 25 gitu kan. Lebih seringnya tuh kayak gitu. Jadi aku merasa mungkin kebingungan, kegalauan yang aku rasakan ini adalah salah satu bentuk transisi aku, tapi aku belum sampai krisis gitu loh. Jadi ini adalah sebuah transisi gitu sih sebetulnya. Jadi kayak apa ya? Ya aku sekarang tuh lagi di masa yang bingung gitu. Apakah sebetulnya aku udah masuk dewasa belum ya? Apakah sebetulnya aku udah siap belum ya nerima posisi aku harus menjadi orang dewasa kayak gitu. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya kayak masih baru bertanya gitu-gitu. Kalau menurut aku ya. Jadi aku belum merasa kayak wah udah krisis banget nih, udah nggak tahu mesti kemana gitu. Enggak. Gini, sebenarnya kayak gini. Pada dasarnya, kalau misalkan kita ada di KLC, kita ada di quarter life crisis kita, itu kan kayak segala macam emosi yang buruk-buruk gitu ya, kayak kegabung semua di tubuh gitu, kayak stres iya, bingung iya, marah iya gitu. Karena kan kita tadi kan kita bingung kita harus arahnya kemana. Tapi pada dasarnya sebetulnya tubuh kita itu tuh punya apa namanya? Jadi si emosi negatif yang kita punya tadi, stres, marah gitu-gitu, itu bisa jadi peluang juga gitu, peluang untuk kita bisa tumbuh dan berubah. Sebenarnya gitu. Itu kalau kata Robinson, karena pada dasarnya kita itu apa ya? Kalau mungkin pernah dengar survival of the fittest gitu, kayak pada dasarnya kita itu manusia pengen keluar, kita pengen survive di kehidupan gitu. Jadi segala macam hal emosi tadi yang buruk tadi, negatif tadi gitu ya, itu tuh sebenarnya kita ada keinginan untuk bisa keluar gitu. Nah, pertanyaannya adalah mau atau enggak gitu. Mau atau enggak, sebetulnya fasilitasnya udah sangat banyak gitu, apalagi di zaman sekarang udah banyak banget hal yang bisa membantu kamu menemukan kehidupan kamu baiknya seperti apa, terus pekerjaan yang bagus sesuai dengan passion tuh yang seperti apa gitu, sebetulnya banyak fasilitasnya. Nah tapi balik lagi, sebenarnya mau atau enggak, ya kalau enggak mau ya nggak akan bisa gitu, kamu akan stuck di satu momen yang ya udah kayaknya gue tuh nggak bisa apa-apa dan segala macem, atau ada di masa bisa jadi kita ada di masa dimana namanya learn helplessness, atau kita udah bener-bener kayak udah gue nggak bisa apa-apa kayak gitu. Nah itu tuh udah bahaya gitu, itu nggak boleh karena itu bisa mengarahkan tadi ke depresi, ke kita bisa melakukan hal-hal yang sebetulnya nggak boleh dilakukan kayak gitu-gitu loh, kayak gitu. Nah terus kalau buat gimana sih akhirnya caranya, menurut aku dan menurut beberapa aku cari di sumber-sumber, yang pertama adalah uh, ini kita harus menjauh dari default direction kita, dari arah kita yang dari sananya gitu. Jadi ibaratnya nih ya, misalkan kita lagi merasa KLC, kita lagi merasa bingung apa segala macem gitu. Terkadang orang tuh gegabah kayak gue pengen cepet-cepet keluar gitu kan. Tadi pada dasarnya kan kita pengen keluar tuh. Gue pengen cepet-cepet keluar nih. Nah, pengen cepet keluar, tapi nggak tahu arahnya harus kemana. Akhirnya dia melihat nih di hadapan dia ada beberapa pilihan. Pilihannya adalah ikutin orang tua misalkan, atau kamu akan travel banget sama orang tua, atau kamu akan memilih untuk apa namanya, pokoknya banyak lah pilihan yang dihadapkan gitu. Nah, saat dia tidak mengevaluasi pilihan yang dia hadapkan, dia bisa akhirnya milihnya tuh asal gitu. Milih asal yang sebetulnya nggak mengarahkan ke dirinya dia, nggak mengarahkan ke be yourself-nya dia kayak gitu. Nah intinya sebenarnya detach keluar dari default direction kita ini adalah sebenarnya kita boleh kok milih jalur yang beda gitu sama orang lain. Misalkan, saya kayak gini deh sebelumnya. Jadi output yang biasa terjadi dari orang
orang yang quarter life crisis ini adalah comparing themselves. Mereka sangat suka untuk membandingkan diri mereka dengan orang lain gitu. Karena mereka kan tadi bingung kan, aku harus kemana kayak gitu. Nah karena mereka bingung aku harus kemana, jadi mereka akan melihat nih, oh orang lain kayak gitu. Oh ini kayak gini, ini kayak gini. Oh gue ikutin aja deh, kan ini kayak gini bagus nih, orang jadi sukses gitu. Contohnya kayak misalkan orang yang jadi YouTuber. Wah kayak YouTuber sekarang lagi zaman banget nih, yaudah deh gue jadi YouTuber gitu. Padahal itu bukan passionnya dia mau jadi YouTuber, kayak padahal dia bagusnya nulis gitu. Terus buat apa gitu kan, akhirnya kan nggak apa namanya nggak sejalan kayak gitu. Nah intinya kita tuh boleh gitu pilih jalur yang berbeda dengan orang lain. Kita nggak perlu terus-terusan kayak tapi kan dia begini, tapi belum tentu jalan yang gue pilih nanti bikin gue jadi sukses segala macam kayak gitu-gitu. Ya, terus abis itu yang kedua adalah stay put. Coba berhenti dulu sejenak gitu. Jadi tadi kan kita kan lagi bingung nih, kayak aduh harus kemana segala macam. Tadi aku bilang, mungkin aja kita memilih jalan yang gegabah. Nah, sebelum kita melakukan hal itu, mending kita diam dulu. Diam, mikir dulu, kayak, oh iya, ini boleh kok dirasain gitu. Ini nggak apa-apa, kamu butuh waktu, ya udah nggak apa-apa gitu. Nggak harus kamu jadi orang sukses dalam waktu instan ngikutin temen kamu kayak gitu. Nggak perlu, nggak apa-apa. Kamu berhenti sejenak dulu kayak gitu. Nah tadi, karena kalau misalkan kita panik, akhirnya kita milih jalannya tuh acak gitu dan ngasal kayak gitu. Terus abis itu juga selanjutnya lihat histori kita ke belakang. Jangan-jangan sebetulnya anggap kita merasakan KLC ini di umur 25-an gitu ya. Selama 25 tahun kamu hidup, emang kamu nggak memiliki sesuatu yang kamu sukai? Emang kamu nggak punya sesuatu yang bikin kamu, wah gila aku suka banget nih kayak gini gitu. Apa sih kamu nggak punya itu gitu kan? Nggak mungkin kan? Coba kita ngelihat histori kita ke belakang gitu. Sebenarnya apa yang aku suka, apa yang aku bisa. Nah, itu bisa ditanyain ke diri sendiri. Pertama banget nih, what do I love? Apa yang aku suka gitu. Setelah what do I love, what I'm good at. Aku tuh sebenarnya bagusnya di mana sih gitu. Setelah tahu sukanya apa, aku bagusnya di mana gitu. Nah, terus baru kita boleh nanya ke selanjutnya, sebenarnya apa yang dunia butuhkan dari diri aku gitu. Kayak aku tuh bisa bermanfaat apa sih di dunia ini kayak gitu loh. Nah tapi ini pertanyaannya bertahap, maksudnya kayak kita harus tanya dulu sama diri sendiri sebelum kita bertanya sebetulnya dunia butuh apa dari kita kayak gitu. Nah ya udah selanjutnya langsung aja kita buat rencananya. Kalau kita udah menemukan kira-kira apa yang kita suka, kita bagus di mana dan apa yang dibutuhkan sama orang lain terhadap kita, habis itu buat rencananya langsung take action. Nah dalam take action ini kita harus menghindari excuse apapun. Kita harus menghindari yang namanya alasan karena kayak misalkan nih pandemi ya, gue mah nggak bisa ngapa-ngapain lagi pandemi gitu. Kayak kita nggak bisa menyalahkan pandemi yang udah setahun ini gitu untuk kita nggak bisa maju kan nggak mungkin. Kita nggak bisa terus menyalahkan iya gara-gara keluarga aku tuh nggak ada yang ngedukung aku gitu. Ya kamu boleh mencari dukungan lain gitu. Kamu nggak harus, mungkin keluarga kamu bukan nggak ngedukung kamu, bisa jadi mereka nggak tahu apa yang sebenarnya kamu mau. Sampai akhirnya mereka memilihkan pathway untuk diri kamu gitu. Padahal sebetulnya mereka nggak tahu kamu tuh maunya arahnya kemana. Kayak gitu. Terus bisa juga sebetulnya selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah mencari solidaritas, mencari dukungan. Tadi, setelah kita nggak ada excuse sama sekali, coba kita cari dukungan. Ada riset yang menyatakan sebetulnya ini untuk perempuan kali ya. Perempuan itu cenderung lebih suka didukung gitu. Jadi kayak kalau dia lakuin sesuatu, bagus banget, ini kamu kayaknya bakal berhasil deh gitu. Pasti orang kayak, oh iya ya kayaknya bisa deh gitu. Kayak gitu lah kayak semacam gitu, bikin semangat lah kayak gitu. Nah itu boleh banget diimplementasikan gitu. Kita harus cari dukungan dan mungkin aja nih di tengah jalan saat kita cari dukungan itu ada orang-orang yang mungkin kayak apaan sih lo pilihannya apaan dah itu tuh kayak enggak lo banget dan segala macam gitu. Ada mungkin aja ada hambatan-hambatan kayak gitu. Nah kalau menurut aku hal yang paling penting yang harus dilakukan adalah ya cari orang yang bisa mendukung kamu gitu. Jangan cari orang yang suka mencerca kamu segala macem. Karena pada dasarnya orang tuh gak peduli sama kehidupan kita.
mereka hanya tahu kita in outside, mereka nggak tahu inside kita, mereka cuma tahu Instagram gue, dia nggak tahu kan dalam proses nge-share Instagram tuh berapa kali ngedit, berapa kali pas segala macam, mereka nggak tahu kayak gitu loh. Jadi cari orang-orang yang emang pengen ngedukung kamu kayak gitu. Terus abis itu jangan jadikan apa ya, kayak jabatan atau tingkatan kamu tuh sebagai salah satu yang bisa mendefinisikan kamu. Misalkan, oh gue kan cuma anak lulusan SD, nggak mungkin lah gue bisa ngelakuin apapun kayak gitu. Jangan ngomong kayak gitu. Maksudnya ya Bu Susi aja bisa kan jadi menteri gitu loh, walaupun dengan latar belakang pendidikan yang mungkin kurang tinggi pada umumnya di Indonesia gitu untuk bisa mencapai suatu jabatan itu gitu. Jadi kayak jangan apa ya, jangan ngotak-kotakin diri kita tuh berdasarkan jabatan kita apa, kita tuh bisa apa, kita udah sejauh mana gitu. Enggak. Sebenarnya adalah tentang kita mau apa enggak yang tadi gitu. Nah, sama yang terakhir banget adalah ingetin lagi ke diri kita bahwa si KLC ini tuh normal untuk bisa dirasakan oleh masing-masing dari kita gitu. Kayak nggak apa-apa, mau nangis, nangis aja. Atau bisa jadi kayak misalkan, kan gue cowok, masa gue nangis cuma gara-gara kayak gini doang gitu. Enggak, ini tuh bukan doang. Pentingnya kamu dan pentingnya orang lain itu tuh beda. Mau kamu bilang apa namanya? Misalkan kamu nangis gara-gara kamu nggak tahu nih harus gimana, kita mau pilih jadi sarjana atau keluar mau sarjana aja atau sampai S2 misalkan gitu. Aku bingung banget segala macem gitu kan. Terus orang lain bilang kayak ya iyalah kayak gitu aja bingung gitu. Nggak bisa kita ngeilahin diri kita juga gitu, karena ya tadi setiap orang punya kepentingan mereka berbeda-beda. Jadi normal di kita belum tentu normal di orang lain, nggak normal di kita juga belum tentu nggak normal di orang lain. Kayak gitu deh.